Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kalau kita ngomongin soal pahlawan kemerdekaan Indonesia, nama dan wajah tokoh yang satu ini mungkin jarang banget ya terlintas di benak kita. Kenapa? Ya karena penampilannya tuh benar-benar bertolak belakang sama kesetiaannya yang luar biasa garang buat Indonesia. Hari ini kita bakal ngebahas sosok pahlawan tak terduga yang dedikasinya itu benar-benar melampaui batas ras dan keturunan. Coba bayangin deh, ada seorang pria yang fisiknya tuh ya persis banget sama bangsa yang lagi ngejajah kita saat itu. Kulitnya putih, hidungnya mancung, bule banget lah pokoknya. Dari luar, dia kelihatan kayak orang-orang Belanda yang lagi menduduki Nusantara. Tapi jangan sampai penampilan luarnya ini nipu kalian ya, karena pria ini justru bertindak sebagai motor penggerak yang paling krusial buat revolusi kemerdekaan kita. Nah, yang bikin merinding dari tokoh ini adalah kontrasnya. Di satu sisi kita lihat fisik dan penampilan luarnya yang sangat Belanda. Tapi di sisi lain, jiwa dan batinnya itu 100% Indonesia. Di balik paras asingnya ini, dia nggak cuma sekedar ikut-ikutan ngelawan penjajah loh, tapi bener-bener jadi inspirasi murni buat perlawanan yang jauh lebih besar. Kecintaannya sama tanah air, wah itu udah nggak perlu diragukan lagi. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, akar sang pahlawan, kisah 2 Douwe Dekker. Buat paham paradoks yang luar biasa ini, kita harus mundur sebentar untuk melihat silsilah keluarganya. Buat kalian yang suka sejarah, nama Douwe Dekker pasti udah nggak asing kan? Nah, sebenarnya ada dua sosok Douwe Dekker yang sangat terkenal di sejarah kita. Pahlawan kita ini Ernest ternyata mewarisi darah aktivis dan api perlawanan dari kakeknya yang super legendaris, Edward Douwe Dekker. Iya, sang penulis buku Maksa Volar itu. Ditambah lagi, Ibu Ernest ini memang keturunan asli Indonesia, jadi nggak heran kalau batinnya begitu terikat sama tanah air kita. Lanjut ke bagian 2, masa muda yang kritis. Dari perkebunan menuju jurnalisme. Poin yang paling krusial di sini adalah gimana pengalaman hidupnya waktu muda benar-benar meradikalisasi dirinya. Waktu masih remaja, si Ernest kecil yang akrab dipanggil Nes ini nggak cuma diem aja ngelihat penderitaan pekerja pribumi dari jauh. Dia tuh terjun langsung kerja di perkebunan kopi sama pabrik gula. Di situ dia lihat sendiri betapa hancurnya kehidupan rakyat pribumi. Saking nggak tahannya ngelihat penindasan, si Nes ini sampai nekat berantem sama bosnya sendiri demi ngebela pekerja yang ditindas. Hasilnya, dia dipecat. Tapi buat dia, keadilan tuh jauh lebih penting dari sekadar pekerjaan. Setelah kehilangan pekerjaan, apa dia nyerah? Oh, tentu enggak. Dia malah banting setir, nyalurin amarahnya lewat jurnalisme. Terinspirasi dari kakeknya, dia mulai ngebongkar abis-abisan kekejaman penjajah. Tulisan-tulisannya tuh saking tajam dan beraninya, sampai sering dideskripsikan kayak gini, ibarat muntahan peluru yang menghujam Belanda. Keren banget kan? Lewat tulisan-tulisannya itu, pemikirannya makin matang dan radikal. Dia pegang satu prinsip, satu keyakinan harga mati, bahwa nggak peduli seberapa baik atau murah hatinya pemerintah kolonial, Hindia Belanda atau Indonesia, pasti bakal hancur kalau nggak dikasih hak buat merintah negaranya sendiri. Pemikiran yang mutlak soal kemerdekaan inilah yang bikin dia jadi ancaman yang sangat berbahaya buat Belanda. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 3, mengobarkan pergerakan, diskusi para pemuda. Di titik ini, Ernest membuktikan kalau dia nggak cuma jago ngomong atau nulis doang. Langkahnya tuh pinter dan taktis banget. Pertama, di tengah pengawasan ketat Belanda, dia berani buka pintu rumahnya lebar-lebar buat jadi tempat nongkrong dan diskusi para pemuda. Dari obrolan-obrolan di rumahnya inilah lahir inspirasi buat ngebentuk Budi Utomo. Walaupun Ernest akhirnya nggak ikutan gabung karena ngerasa gerakan itu kurang radikal, perkumpulan ini justru mempertemukan dia sama partner in crime-nya yang sefrekuensi, seorang pemuda cerdas bernama Dr. Cipto Mangunkusumo. Kita sampai di momen yang paling bersejarah. Bagian 4. Partai pertama, Indische Partai. Merasa pergerakan yang ada saat itu gerakannya terlalu lambat, Ernest ambil satu lompatan raksasa. Coba deh kita perhatiin timeline ini sebentar. Transformasi hidupnya benar-benar luar biasa ya. Dari anak remaja yang suka berantem ngebela pekerja kebun, berubah jadi jurnalis tajam yang ditakuti, terus jadi mentor pergerakan pemuda, sampai akhirnya memuncak jadi seorang revolusioner politik tulen yang turun langsung ke jalanan. Dan lompatan raksasa yang saya sebut tadi, wujudnya ada di sini. Bareng Dr. Cipto, dia bikin gebrakan yang gila banget di masanya. Mendirikan Indische Partai. Ini bukan sekedar organisasi biasa loh. Lebih tepatnya ini adalah partai politik pertama di Nusantara. Mereka terang-terangan dan tanpa rasa takut nuntut kesetaraan ras dan kemerdekaan penuh.
Dan kalian tahu, partai ini meledak peminatnya. Cuma dalam waktu 8 bulan, tur keliling Jawa, pidato sana-sini dengan tangan mengepal ke udara, mereka sukses ngerangkul 7.000 anggota. Angka segitu di zaman kolonial, dari berbagai golongan masyarakat pula, itu benar-benar pencapaian yang masif banget. Terakhir, kita masuk ke bagian 5, warisan bersejarah, senjata literasi. Ernest sadar betul, partai politik aja nggak cukup. Ideologi butuh corong penyebaran yang lebih luas. Makanya, setengah tahun sebelum Indice Partai berdiri, Ernest sama Dr. Cipto udah nyiapin senjatanya duluan. Sebuah surat kabar bernama The Express. Lewat koran inilah, dia terus-terusan nyebarin ide-ide tentang kesetaraan ras dan kemerdekaan. Surat kabar ini pada akhirnya jadi senjata literasi yang sangat mematikan dan bikin Belanda makin pusing 7 keliling. Dan disinilah plot twistnya muncul. Lewat koran di Express yang dia bangun ini, tiba-tiba muncul seorang pemuda misterius. Pemuda dengan otak yang super brilian, yang tulisannya nanti bakal mengubah nasib bangsa Indonesia selamanya. Nah, siapa sebenarnya pemuda ini? Dan apa sih yang dia tulis sampai mampu mengguncang sejarah kita? Ini jadi bukti nyata ya, kalau satu gagasan yang udah nemu wadah yang tepat, nggak akan pernah bisa dipadamkan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.